Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Anda? Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat datang bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari Spartan Ministry, sebuah pelayanan sharing firman Tuhan setiap minggunya. Kiranya firman Tuhan yang dibagikan boleh memberikan kekuatan bagi kita semua. Kalau Anda berkenan, silakan boleh subscribe channel ini, kemudian bisa like, memberikan komentar, pertanyaan atau keinginan doa, dan juga bisa bagikan kepada orang-orang lain, sehingga banyak orang mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, di bulan Februari ini kita 14 Februari kemarin merayakan Valentine dan sekaligus hari pemilu, ya. Orang di situ merayakan cinta kasih kepada pasangan, kepada keluarga, kepada anak dan sebagainya. Dan kemudian saudara begini, bisa setelah orang berkata I love you, orang orang mungkin akan bertanya begini, apa buktinya bahwa engkau mencintai aku? Jikalau ditanya apa buktinya, biasanya orang menunjukkan, aku kan begini, 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 aku memberikan kamu ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Pertanyaan begini saudara sekalian, jikalau sekarang saya tanya kepada kita semua, apakah Anda mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Lalu orang bertanya, apa buktinya bahwa engkau mengasihi Tuhan? Sebuah hal yang perlu kita renungkan pada hari ini, hubungan antara mengasihi Tuhan dengan God's favor. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami mengucap syukur buat seluruh berkat anugerah Tuhan sampai pada hari ini. Bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, berkatilah waktu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, sudah 6 kunci, tidak terasa, dari 7 kunci perkenanan Tuhan, 7 keys to God favor, kita sudah membahas 6 kunci. Sudah ingat ada tokoh-tokoh seperti Henokh, Abraham, kemudian Yusuf, Musa, Daud, dan Salomo yang terakhir. Semua adalah tokoh-tokoh yang sangat besar, luar biasa. Tapi masalahnya begini, apakah betul-betul Tuhan hanya berkenan kepada tokoh-tokoh yang besar itu di Alkitab? Raja-raja yang hebat, luar biasa, penulis atau nabi yang luar biasa hebat. Saudara, ternyata Alkitab menunjukkan begitu hal yang indah sekali, Tuhan pun menunjukkan perkenanannya kepada seorang wanita. Siapa wanita itu? Jika Anda bisa menebak, silakan tulis, saudara. Kita akan lihat dari Yohanes pasal yang ke-12, ayat 1 hingga yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu minyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bawa minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, tapi karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yes, betul saudara. Tokoh yang ketujuh, 7 keys, kita belajar daripada seorang yang namanya Maria dari Betania. Dia mengasihi Tuhan secara habis-habisan, secara berlebih kalau bahasa Inggrisnya, gitu ya. Saudara, apa yang Maria lakukan, saudara? Maria pertama itu adalah dia memiliki hati yang haus dan mencari firman. Saudara ingat kisah Lukas pasal 10, ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Berkata Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Lihat jawaban Tuhan Yesus. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria memiliki hati yang haus mendengar firman, mencari firman. Mendekati Yesus, dia duduk dengarkan perkataan firman Tuhan. Maria memiliki hati yang haus dan mencari firman. Saudara, Mazmur 42 disebut di situ, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila kau boleh datang melihat Allah. Apakah kita punya kerinduan dan kehausan seperti itu? Kehausan akan firman Tuhan. Saudara, yang kedua, Maria memiliki hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Saudara, dia dicatat di sini memecahkan setengah kati minyak narwastu murni. Saudara, itu adalah kira-kira 325 gram,
seharga dengan 300 dinar. Ya. Saudara, waktu itu upah kerja 1 tahun. Jadi 1 dinar itu adalah upah kerja 1 hari. Maria bukan orang yang kaya raya, saudara. Dia bekerja. Kemudian kalau kita bayangkan upah 1 hari 1 dinar, dia bisa kumpulkan 300 dinar, kemungkinan besar bukan cuma 1 tahun dia bekerja. Mungkin bisa lebih 2 atau 3 tahun ya. Tapi dia kumpulkan dan dia beli sebuah minyak narwastu murni. Untuk apa? Tradisi mencatat bahwa itu adalah untuk hari pernikahan para wanita pada waktu itu. Saudara, jika upah hari kerja ada 100.000 rupiah, kita rupiahkan, maka dia membeli sebuah minyak narwastu murni yang setengah kati saja itu 30 juta rupiah. Dan dia memecahkan itu. Wah, saudara, luar biasa sekali. 30 juta minyak wangi begitu ya, langsung dipakai habis langsung dari leher botolnya dipecahkan. Kemudian hatinya begitu luar biasa tergerak oleh kasih kepada Tuhan. Dia memiliki hati yang sangat bersyukur kepada Tuhan, sehingga dia tidak merasa bahwa itu terlalu mahal untuk diberikan kepada Tuhan. Mungkin dia menyiapkan untuk hari pernikahannya. Setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia merasakan kuasa Tuhan, firman Tuhan. Dia di dalam posisi sebagai seorang kakak yang mana Lazarus meninggal dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Hatinya penuh dengan ucapan syukur sehingga nothing too good atau nothing too expensive to give to Jesus. Gak ada yang terlalu baik, gak ada yang terlalu mahal untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Itu hal yang luar biasa sekali. Saudara sekalian, bukan masalahnya kita memberikan berapa uang buat gereja, buat Tuhan. Tapi seberapa hati kita didorong oleh kasih kepada Tuhan. Didorong oleh ucapan syukur yang melimpah kepada Tuhan. Dan kita berikan kepada Tuhan. Saudara, Maria memiliki hati yang bersyukur. Yang ketiga, saudara. Maria seorang yang rendah hati dan berani. Waktu itu, saudara, mereka duduk seperti orang sedang lesehan. Kemudian diambil minyak yang sangat mahal. Dia tuang ke kaki Yesus. Dia tidak tuang ke kepala. Dia tuang ke kaki Yesus. Menunjukkan dia rendah hati. Dia tidak layak. Kemudian dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, saudara. Luar biasa. Dia bukan ambil kain, bukan. Atau dengan tangan. Tidak, dengan rambutnya. Sebuah hal yang sangat memalukan wanita pada waktu itu. Karena mereka punya satu tradisi tidak boleh memamerkan rambut secara publik. Hukumannya bisa hukuman mati, saudara. Tapi Maria tidak peduli itu. Dorongan kasih yang luar biasa besar. Dia berkorban untuk Tuhan. Dia rela. Bahkan kalau bisa, jangan-jangan dia bisa dihukum mati. Atau digunjing oleh seluruh masyarakat pada waktu itu. Dia dengan rendah hati. Dia meminyaki kaki Yesus. Dia menyekanya dengan rambutnya. Sebagai sebuah lambang kehormatan, dia rela menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Orang yang sangat rendah hati dan sangat berani luar biasa. Saudara sekalian, apa respon Tuhan Yesus? Lihat ayat 7 dan 8, Yohanes 12. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Pasti waktu itu banyak orang yang tidak setuju. Sudah tahu Yudas langsung memberikan respon, boros ya, kalau dikasih orang miskin, banyak ini kalau dijual ke seorang miskin. Tetapi Yesus bilang, biarkan, ingat hari penguburanku. Saudara, Maria mungkin tidak terlalu ngeh bahwa itu adalah hari-hari menjelang Yesus akan disalibkan. Itu adalah hari-hari menjelang Prapaskah, masa-masa Prapaskah. Dan dia melakukannya secara hati yang penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Penuh dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Saudara, apa kesimpulan daripada kisah Maria ini? Orang yang diperkenan Tuhan adalah orang yang mau memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan. Orang yang mempersembahkan segala sesuatu yang dia miliki untuk Tuhan. Tuhan berkenan. Maria prioritaskan hidup dia untuk Tuhan. Maria mencari firman senantiasa, rindu kepada firman senantiasa. Dan Maria mau berdiam di dekat Kristus. Dia tahu yang utama dalam hidup dia. Maria berkenan di hati Allah. Terus sekalian, apakah Anda ingin mendapatkan kunci untuk berkenan di hati Allah? Allah memberikan favor, kemurahan hati Allah, perkenanan Allah dalam hidupmu. Mari kita belajar dari Maria. Kita belajar memiliki satu hati yang betul-betul mengasihi Tuhan secara luar biasa, secara habis-habisan. Kalau engkau ditanya, apa buktimu mengasihi Tuhan? Saudara, silakan pikirkan, silakan jawab sendiri. Apa buktimu mengasihi Tuhan? Saudara, tidak usah pusingkan dengan denominasi gereja, hamba Tuhan yang mungkin menurut saudara tidak layak aku kasih uang kepada mereka. Saudara, bukan begitu.
Itu bukan hal yang mau saya bahas hari ini. Yang saya mau bahas hari ini adalah bagaimana kita punya hati memberi untuk Tuhan. Apapun yang kita miliki, kita memberi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas itu semua. Ya, Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.